Selamat malam, saya sudah bersama Ketua Mahkamah Konstitusi pertama periode 2003-2008, Profesor Jimli Asyidiki. Prof, terima kasih sudah kembali datang di Rosi. Waktu itu Prof bicara ketika tahun lalu, karena Prof sebagai Ketua MK Majelis Etik, Komite Etik Mahkamah Konstitusi, yang hasilnya waktu itu menonaktifkan atau memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua dan melarang terlibat dalam penanganan perkara Pilpres dan Pileg yang ada hubungan dengan PSI. Maka kali ini kita melihat tidak ada Pak Anwar Usman dalam menyidangkan sengketa pemilu. Saya mau tanya dulu Prof, bagaimana melihat persidangan soal sengketa Pilpres dari mulai hari pertama sampai hari ini, hari Kamis 4 April ini? Apa pandangan Prof Jimli? Ya, saya sih ikut bersyukur gitu ya. Pertama, meskipun tidak nonton seluruhnya, tetapi secara umum ini menggambarkan, karena semua pihak, semua partai dan semua paslon ya, itu mengajukan perkara PHPU dan juga Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, maka ini menunjukkan bahwa MK itu kembali jadi tumpuan harapan akhir dari semua kemelut persoalan ya pemilu dan Pilpres. Sebagai Ketua MK yang pertama merasa ini momentum untuk mengembalikan marwah MK yang dipercaya sebagai lembaga untuk mencari keadilan terakhir. Ya, maka saya selalu bilang seandainya tidak ada pergantian Ketua MK, maka sampai sekarang Ketua MK-nya masih Pak Anwar Usman. Bisa dibayangkan nggak bagaimana itu kubu 01 dan 03 mau mengajukan perkara ke MK. Nah, jadi kita syukuri apa yang sudah diputus oleh MK kemarin tahun lalu itu sudah tepat ya untuk memberi ruang pada penyelesaian masalah-masalah ya, seperti yang kita hadapi saat ini. Prof, saya mau tanya begini Prof, soal putusan 90 Mahkamah Konstitusi yang meloloskan batas usia, itu masih dipersoalkan dalam dalil para pemohon. Itu kan diputuskan oleh MK dan dianggap cacat. Meskipun itu tetap berlaku, putusan yang mengikat, final dan mengikat. Kalau kemudian urusan itu masih menjadi dalil di Mahkamah Konstitusi, bagaimana Prof Jimli melihatnya? Sesuatu yang diputuskan oleh MK diributkan lagi atau dipersoalkan lagi dalam sengketa Pilpres kali ini. Jadi putusan MK itu putusan mengenai aturan main, mengenai undang-undang. Putusan MK mengenai orang yang membuat keputusan yang melanggar kode etik. Nah, ini harus dipisah. Ya, tidak boleh dicampur aduk. Jadi kewenangan MK itu hanya berurusan dengan perilaku etik orang yang membuat keputusan. Ya, di situ clear, Prof. Clear ya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi tentang putusan MK. Itu menurut konstitusi final dan mengikat. Ya. Jadi sama kayak undang-undang dibuat DPR, ternyata 15 anggota pansusnya terima suap, di proses hukum masuk penjara. Masuk penjaranya 15 orang anggota pansus yang merancang RUU yang kemudian ditetapkan oleh institusi DPR menjadi undang-undang. Itu dua hal yang harus dipisah, berbeda. Jadi, meskipun prosesnya sendiri dianggap cacat ya, kita udah pernah membahas tapi ini. Undang-undangnya itu sah. Ya, tapi pertanyaan simpel saya tadi, putusan 90 itu kan masih menjadi salah satu dalil para pemohon. Padahal itu sudah diputuskan MK. Maka kemudian pertanyaan logisnya adalah apa masih relevan itu tetap dipersoalkan dalam dalil atau dalam permohonan? Namanya orang petitum itu kan istilahnya permintaan. Para pihak itu meminta. Ya enggak apa-apa. Toh nanti ada jawabnya di putusan hakim. Masing-masing ini dipersilahkan untuk berargumen. Apa argumentasinya? Tentu pihak sebelah itu akan punya kontra argumen. Ya kan? Enggak apa-apa. Jadi proses peradilan itu memang proses yang harus menyediakan mekanisme untuk memperjuangkan keadilan menurut perspektif masing-masing. Prof, kalau begitu saya masuk ke pertanyaan yang sangat
substansial, yaitu kalau kita dengar sampai hari ini, yang paling mendasar itu adalah soal MK apakah menjadi tempat yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa Pilpres di luar perselisihan soal angka. Jadi kalau kita dengar dalam persidangan ini, MK selalu sebut jangan sebagai mahkamah kalkulator. Hari ini kita misalnya mendengar Wamen Profesor Edi Sihirie mengatakan bahwa jangan, MK tidak memiliki, kira-kira singkatnya, MK tidak memiliki kewenangan seperti apa yang didalilkan para pemohon. Jadi ini dua kutub yang sangat berbeda. Saya mau dengar tanggapan Prof. Jimli. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar sudah jelas dan menjadi original intent dari dirumuskannya kewenangan MK itu, bahwa MK ini menangani, mengadili dan memutus perselisihan tentang, ada kata tentangnya, tentang hasil pemilihan umum. Jadi bukan tentang yang lain. Ya, makanya gitu. Kalau hasil maka itu tentang selisih angka suara misalnya. Itu kesimpulan. Ada yang membuat kesimpulan kalau tentang hasil berarti soal angka, berarti kalkulator. Tidak juga. Jadi MK itu berwenang memutus yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Bukan hanya angka. Gitu loh. Jadi memutus satu soal perhitungan suara, dua mengenai keabsahan kursi untuk siapa. Dan itu tidak selalu menyangkut angka. Oke. Nah, gitu loh. Berarti saya bisa nggak simpulkan, Prof? Maaf, Prof. Bisa nggak jadi saya menyimpulkan mendengar dari Prof. Jimli bahwa iya, MK berwenang untuk ikut mengadili seperti apa yang didalilkan para pemohon, yaitu dari paslon 1 dan 3. Karena ini tidak tentang selisih angka suara, tetapi soal bukan soal suara saja, tapi soal kursi presiden itu untuk siapa. Jadi itu adalah kewenangan MK, sehingga nggak bisa dituduh MK itu mahkamah kalkulator. Ya, kalkulasi itu kan bagian dari penemuan hasil, kan kita tidak bisa abaikan. Ya, berarti MK memiliki kewenangan juga untuk ikut menyelidiki apa yang terjadi sebelum pemilu. Pilpres misalnya. Jadi mengenai hasil, bukan mengenai proses. Mengenai hasil itu menyangkut angka dan keabsahan posisi, gitu loh. Ada juga misalnya dari segi angka A menang, tapi ya dia kalah dari segi posisi, bisa aja. Apakah MK adalah lembaga yang berwenang untuk misalnya menyelidiki tentang, mencari tahu tentang bansos, mobilisasi aparat pemerintahan, penjabat gubernur, sebagai bahan-bahan untuk argumentasi, bahan untuk menilai hasil, bisa saja. Bisa untuk menilai dan bisa juga berpengaruh kepada hasil. Why not? Bisa aja. Tapi intinya yang diputus oleh MK itu mengenai hasil, bukan mengenai proses. Misal, apakah MK akan menetapkan, mendiskualifikasi paslon? Ya, itu salah satu misalnya. Itu memang salah satu yang menjadi permohonan. Nah, itu kewenangan siapa? Ini menyangkut hasil atau menyangkut proses? Itu menyangkut proses. Dan MK nggak berwenang melakukan itu? Dan MK pernah melakukan kesalahan, membuat putusan di Waringin Barat, pilkada. Jadi bukan gubernur, bupati yang dimenangkan oleh KPU dan yang dikalahkan, yang dimenangkan itu didiskualifikasi sudah pemilunya selesai. Jadi status kepesertaannya didiskualifikasi oleh MK. Nah, itu kan sudah telat, kan sudah permainan sudah jalan gitu. Jadi akibatnya putusan MK itu tidak dijalankan tahun 2010. Apa yang terjadi? Itu pihak yang dikalahkan oleh MK itu menggugat ke pengadilan TUN tingkat 1. Oleh TUN dimenangkan. Lalu gugat lagi banding ke pengadilan tinggi, dimenangkan lagi. Sampai ke Mahkamah Agung, dimenangkan. Sehingga putusan MK yang mendiskualifikasi, yang menurut Undang-Undang Dasar bersifat final, mengikat
menurut konstitusi dimentahkan oleh. Jadi Prof, gara-gara apa? Gara-gara salah. Oke, kalau begitu dengan karena Prof Jimli mengambil contoh itu, berarti MK tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon peserta pemilu. Ya itu saya serahkan pada hakim ya, mereka menilai, tapi itu bukan mengenai hasil. Itu mengenai proses yang sudah ada lembaga yang diberi kewenangan menanganinya, namanya Bawaslu. Gitu loh. Itu yang memang menjadi salah satu argumentasi. Kalau misalnya ada soal proses yang dianggap tidak adil, yang dianggap tidak netral, maka Bawaslu adalah tempatnya. Tetapi mereka juga memiliki argumentasi karena Bawaslu berbagai laporan dari paslon 01 dan 03 misalnya itu tidak pernah ditanggapi dengan serius, sehingga Mahkamah Konstitusi sekali lagi dianggap sebagai tempat paling terakhir untuk mencari keadilan. Kalau misalnya Prof mengatakan itu di Bawaslu, berarti kalau saya mendapat kesan buat Prof ini udah end game, game is over. MK tidak berwenang mengadili sengketa pemilu yang meliputi proses. Ya, yang menyangkut proses. Karena ini bukan ranahnya MK. Tapi persoalannya apakah betul MK itu tidak bisa membuat keputusan gara-gara prosesnya itu keliru, ya kan? Maka hasilnya juga tidak benar. Nah, MK bisa menetapkan yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Karena terbukti prosesnya tidak diikuti. Why not? Bisa saja. Misal tadi disebut, ternyata Bawaslu yang harusnya berfungsi untuk mengadili sengketa mengenai calon, tapi tidak berbuat apa-apa, misal gitu. Itu kan jadi bukti untuk mengatakan bahwa yang menang harusnya yang kalah harusnya yang menang. Misalnya, argumen seperti itu bisa dipakai sehingga kembali lagi MK itu mengenai hasil. Hasil itu dua, perhitungan suara dan mengenai posisi. Oke. Gitu loh. Siapa yang berhak, siapa yang tidak. Dan hanya sebatas itu. Loh, ya memang dua itu hasil itu. Jadi artinya benar, Prof juga termasuk sepakat atau sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ngabalin dari KSP. Urusan bansos harus masuk ke sidang MK, malu-maluin. Bagaimana kalau misalnya bansos itu secara masif terstruktur, misalnya terbukti? Bisa berakibat yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Misalnya si A menang, si B kalah, tapi gara-gara ini ada masif terstruktur, oleh mayoritas hakim mengatakan batalkan kemenangan dia karena ini curang masif dan terstruktur misalnya. Itu bisa saja. Bisa. Oke. Tapi jadi, saya mau masuk lagi. Contohnya di pilkada itu udah sering. Jadi misalnya ada gubernur, bukan gubernur ya, tingkat kabupaten biasanya. Yang terakhir itu yang pernah tahun 2008 Khofifah. Yang tadinya kalah jadi menang dia gara-gara TSM itu. Jadi bukan berarti tidak mungkin, tapi fokus objektum litisnya itu tentang hasil, bukan tentang prosesnya itu. Bahwa prosesnya itu ada yang keliru dan bisa mempengaruhi hasil. Mempengaruhi bisa saja asal argumennya bisa meyakinkan hakim. Hari Jumat tanggal 5 April Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 menteri dan DKPP untuk didengar kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi. Kami kembali saat lagi. Independensi telah